Di balik setiap produk yang kita gunakan, terdapat proses panjang yang dimulai dari pusat industri. Disinilah perjalanan dimulai, dengan kesibukan tanpa henti dan koordinasi yang presisi. Asap pabrik mengepul di kejauhan, menyatu dengan langit yang mulai mengabu. Di balik pagar tinggi dan suara mesin yang terus menderung, ada cerita-cerita yang jarang terdengar. Cerita dari mereka yang setiap hari bekerja dekat dengan sumber limbah industri, dan mereka yang tinggal tak jauh dari sana, menghirup udara yang sama, menggunakan air yang mengalir dari sumber yang sama. Indonesia sebagai negara industri yang terus berkembang, menyimpan potensi besar dalam sektor manufaktur, termasuk industri tekstil yang menjadi tulang punggung ekspor. Tetapi pertanyaannya kini bukan hanya tentang seberapa besar kita bisa memproduksi, melainkan seberapa bijak kita mengelola dampaknya. Di antara kejayaan industri, muncul bayang-bayang ancaman, yaitu limbah. Limbah industri tekstil bukan sekedar masalah lingkungan. Ia adalah cerminan tanggung jawab kita terhadap masa depan. Sungai tercemar, udara menebal, dan tanah kehilangan daya. Lalu, bagaimana kita menyikapi semua ini? Bagaimana pengelolaan limbah industri tekstil dilakukan di Indonesia? Dan apa yang bisa kita lakukan bersama? Melalui percakapan langsung dengan seorang operator pengolahan limbah dan seorang mahasiswa yang tinggal di sekitar kawasan industri, dokumenter ini mencoba menyelami realita yang kerap tersembunyi. Bagaimana mereka melihat, merasakan, dan menghadapi dampak dari aktivitas industri yang terus berjalan. Ini bukan sekedar tentang data dan statistik, tapi tentang pengalaman, pandangan, dan harapan dari dua sisi yang berbeda, namun sama-sama bersinggungan dengan limbah industri setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore kali ini cuacanya kurang mendukung ya, agak sedikit gelap. Tapi di belakang saya, tepat di belakang saya, terlihat ada sebuah power plant. Di situ adalah sebuah bangunan penghasil uap. Oke, di sini juga saya bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Untuk pertama-tama, bolehkah tahu nama dari Akang ini siapa? Nama saya Kerja di mana kalau boleh tahu? kerja di pabrik tekstil. Tekstil. Oke. Nah, untuk Kang Fikri Hawari ini kerjanya pabrik tekstil di bagian apa kalau boleh tahu? Bagian operator mesin boiler. Operator mesin boiler. Kalau boleh tahu itu tuh apa ya, Kang? Jadi saya memproduksi uap untuk produksi. Uap untuk produksi. Hubungannya uap untuk produksi dan pabrik tekstil itu apa ya, Kang? Jadi uap yang saya produksi itu kan fungsinya untuk memanaskan mesin, untuk kelanjutannya untuk memproduksi atau mewarnai benang. Oh, Mewarnai benang. oke. Jadi kurang lebihnya si uap ini tuh berfungsi untuk dalam produksi pewarnaan benang ya, Kang? Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, kan Akang tuh sebagai operator boiler. Di operator boiler tuh mesinnya tuh ada bahan bakarnya nggak sih, Kang? Kalau ada pun biasanya apa? Bahan bakarnya batu bara. Batu bara. Oh, biasanya dari Batu bara. Oke. Kalau saya sering lihat ya, Kang, ya, di sepanjang jalan kadang suka ada cerobong. Oh iya. Saya juga setidaknya mencari tahu apa itu. Nah, saya tuh suka penasaran apakah cerobong itu tuh berhubungan dengan mesin boiler. Oh, sangat berhubungan karena kan otomatis batu bara dibakar ya. Untuk jadi cerobong itu fungsinya untuk pengeluaran dari pembakaran batu bara tersebut. Oke. Nah, dari cerobong ini kadang suka terlihat gasnya tuh atau asapnya tuh hitam, Kang, atau gelap gitu warnanya. Pekat gitu. Ya, apakah ada faktor lain sehingga kan kalau dilihat juga itu teh kayak pencemaran lingkungan, Kang, kurang lebihnya tuh. Faktor penyebabnya itu apa ya, Kang? Penyebabnya mungkin karena dari batu baranya bisa, dari perawatan mesinnya juga bisa. Jadi kalau mesin nggak dirawat atau nggak diservis lah istilahnya gitu,
bahan bakarnya jelek, otomatis kan pembakaran jelek juga gitu, jadi emisinya itu tinggi. Nah, kalau emisinya tinggi itu biasanya kan berdampak kurang lebihnya ke lingkungan ya Kang ya. Ya. Biasanya ada aturan yang menjelaskan atau membatasi bahwa kadar optimal dari emisi tersebut jangan terlewati gitu Kang. Ya. Emang ada aturannya sih dari maksudnya dari dari emisi tersebut itu nggak boleh melebihi dari ambang batasnya gitu. Kalau melebihi ya ada aturan yang berlaku sih, Ada sanksi ya Kang. ada sanksi. Dan untuk yang mengecek, apakah ada bagian yang untuk mengecek dari emisi tersebut Kang yang standarnya gitu? Ada dari pihak lembaga swasta, ada itu sih pabrik yang berurusan, tapi biasanya yang saya lihat mah dari lembaga swastanya ada, BPI-nya ada. Oke. Nah Kang, saya juga kepikiran bahwa kan si batu bara tuh jadi bahan bakar. Nah, bahan bakarnya tuh dari mesin untuk mesin boiler. Kalau yang tadi uap mah bukan hanya termasuk gas yang dibuang, emisi lah. Kalau ada yang lainnya, ada nggak yang dinamakan limbahnya Kang dari mesin ini, ada limbahnya nggak? Oh, limbahnya ada, atau disebut ampas lah, itu ampas batu batnya gitu. Oh, iya. Kalau kita mah di sana itu sering nyebutnya itu bottom ash sama fly ash. Oke. Kalau bottom ash itu ada dibagi dua, ada bottom ash yang basah, ada yang kering. Ya. Kemudian fly ash itu hampir sama kayak bottom ash kering, cuma ini lebih serbuk aja gitu. Oke. Kalau di perusahaan tempat Akang bekerja, pengolahan limbahnya biasanya bagaimana ya? Kalau pengolahan limbah pertama itu kan dari internalnya kita ada tempat khusus itu buat apa istilahnya, buat nampung dulu limbahnya nih, nanti sebelum diambil oleh pihak eksternal, oleh pihak pengepulnya gitu. Oh, jadi dikumpulin dulu di tempat Kumpulin dulu di TPS namanya. TPS. Oke. Baru nanti ada yang ngambilnya. Ada. Oke. Nah, kalau dari perusahaan Akang sendiri gitu ya, ada sebuah tekanan nggak sih kalau bekerja di bagian boiler gitu? Kalau tekanan sih pasti ada, harus harus menjaga kondisi lingkungan juga, harus menjaga kondisi kita pekerja juga gitu. Jangan sampai misalkan dari pihak dari pihak eksternal gitu kayak emisinya gitu, jangan sampai melebihi ambang batas gitu. Kalau pihak pekerjanya harus lebih bisa menjaga diri sih sebenarnya, tekanannya sih itu sih. Oke. Sama satu lagi Kang, pertanyaannya untuk kan kita tuh industri akan mengalami industri hijau ya Kang ya, salah satunya untuk didukung dengan kita aware atau peduli terhadap lingkungan. Apakah ada mesin yang lebih peduli terhadap lingkungan tetapi fungsinya tetap sama gitu untuk masa yang akan datang gitu? Kalau itu sih ada, kalau di tempat saya ada IPAL gitu. Memang itu ada, jadi istilahnya mah gimana ya, si air limbah itu yang dihasilkan oleh pabrik diolah supaya limbahnya itu murni kembali gitu, jadi limbahnya dipisahkan jadi supaya murni kembali air. Oke, jadi mungkin kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ini yang berhubungan dengan uap ya Kang ya, pasti membutuhkan mesin boiler. Ya. Tapi gak sedikit dari perusahaan-perusahaan tersebut peduli terhadap lingkungannya, dari emisinya, dari pembuangan limbahnya juga. Untuk yang terakhir mungkin ada pesan untuk perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan Kang, dari Akang sendiri. Pesannya dari saya untuk industri-industri yang masih mencemari udara, untuk saya sarankan untuk lebih
apa ya, lebih menjaga lingkungan kita supaya kedepannya kita lebih sehat, udara kita lebih sehat, sumber air kita lebih sehat, supaya anak cucu kita nanti bisa menikmati apa yang hari ini kita nikmati. Ya. Mungkin itu saja kurang lebihnya yang dapat saya tanyakan kepada narasumber kita yang cukup hebat yang bekerja di bagian boiler. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Halo Kang, di sini narasumber selanjutnya ada mahasiswa dengan Akang siapa namanya? Saya Repsi Rai Purnama dari Universitas Terbuka sebagai mahasiswa. Nah di sini Kang, Akang pernah melihat atau mencium bau dari limbah industri? Oh iya jelas. Sedangkan kan saya warga asli sini, tentu saya sering melihat atau mencium bau dari limbah industri pabrik. Oke. Terus pendapat Akang terhadap limbah yang Akang lihat gitu gimana? Pendapat saya menurut limbah yaitu harusnya jangan membuang langsung ke sungai, apalagi sekelas industri PT ya besar. Harusnya kalau bisa dikelola dulu si limbah tersebut. Kalau enggak, laporan dulu kepada perangkat desa atau setempat kalau mau membuang ke sungai, dalam artian harus ada peraturan. Oke. Nah, Kang akan di sini sebagai mahasiswa nih. Ya. Gimana sih peran Akang gitu? Akang pernah lihat limbah yang Akang sebutkan tadi. Terus peran Akang sebagai mahasiswa harus bagaimana? Ya, saya sebagai mahasiswa kalau bisa harusnya yang membuang limbah itu koordinasi dulu kepada warga sekitar atau warga setempat atau perangkat desa maupun sebagainya. Kalau pembuangan limbah tersebut harusnya melalui prosedur terlebih dahulu. Saya sebagai mahasiswa harusnya bersama rekan-rekan yang lain juga harus mengadakan kayak kampanye lingkungan, cinta kebersihan lah gitu dan sebagainya. Oke. Sama Akang sebagai mahasiswa juga ada harapan dong kalau misalnya industri itu terus kayak gitu melanggar gitu kan, menyebabkan kerugian termasuk ke lingkungannya. Harapan Akang gimana? Ya harapan saya sebagai mahasiswa kalau misalnya ada perusahaan yang membuang limbah industri sembarangan, harusnya perusahaan tersebut dikasih hukuman tegas, ya minimal pencabutan SKU atau surat izin usaha dari pemerintah tersebut, dan saluran pembuangan dari PT ke sungai seharusnya dicor sebagai hukuman. Oke, mungkin itu saja ya Kang ya. Oh, Kurang iya. lebihnya terima kasih. Siap. Sebelumnya terima kasih Kang.
Kini sudah saatnya semua pihak menyadari, industri bukan hanya soal keuntungan, tapi juga tanggung jawab. Setiap limbah yang tidak dikelola dengan baik adalah ancaman nyata bagi tanah, air, udara, dan kehidupan kita semua. Tidak ada alasan untuk membuang limbah sembarangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur dengan tegas. Pasal 104 menyebutkan bahwa siapapun yang membuang limbah ke lingkungan tanpa izin bisa dipidana penjara hingga 3 tahun dan dikenai denda hingga 3 miliar rupiah. Jika Anda melihat pelanggaran, jangan diam, laporkan. Suara Anda bisa menyelamatkan lingkungan, manusia, serta makhluk hidup lainnya. Karena menjaga bumi bukan tugas satu orang, melainkan tugas kita semua. Mari kita wujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Indonesia yang taat hukum, rakyat yang peduli, dan alam yang kembali tersenyum. Karena masa depan bumi ada di tangan kita semua.